Om Swastiastu. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proyek UAS yang kami dapat, yaitu mengambil topik Baik, sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Ingrid Ramamulatinta, nomor absen 3 sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Nika Deminda Widianti, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Kadek Rani Sumawati dengan absen nomor 8. Baik, langsung saja kita masuk ke presentasi. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Sejarah perkembangan iklan dimulai sejak zaman Yunani kuno, tepatnya di kota Athena. Saat itu iklan digunakan secara lisan. Perkembangan zaman hingga saat ini membuat iklan terus tumbuh dan berkembang, menyesuaikan diri dengan kebutuhan penggunanya. Pada masa Yunani kuno, masyarakat di kota Athena mempromosikan barang jualannya secara lisan, yakni dengan cara berteriak sambil menawarkan dagangannya. Setelah era iklan muncul dan berkembang, simbol visual sebagai sarana periklanan mulai digunakan. Sekitar 3000 tahun lalu, simbol visual ditempelkan pada produk yang akan dijual, sehingga pembeli dapat melihat secara langsung. Istilah iklan atau periklanan muncul sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Kata iklan berasal dari bahasa Latin advertere yang berarti memutar ke arah. Sedangkan kata periklanan berawal dari bahasa Inggris advertising yang berarti mengumumkan atau mempromosikan sesuatu. Di era sekarang, komunikasi pemasaran terpadu menjadi penting karena teknik ini menghadapi dari teknik-teknik lain sebagai sarana untuk mencapai tujuan periklanan. Baik, selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama mengenai pengertian dan manfaat teknologi informasi komunikasi TIK. Teknologi informasi komunikasi TIK merujuk pada penggunaan berbagai teknologi untuk mengelola dan mentransfer informasi. TIK memiliki peran yang sangat penting dalam memfasilitasi pertukaran informasi, komunikasi, dan pengolahan data. Manfaat TIK meliputi peningkatan efisiensi, disabilitas informasi, inovasi, konektivitas global, dan pemberdayaan individu dan organisasi dalam berbagai bidang. Baik, untuk pembahasan yang kedua mengenai sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi TIK. Sejarah perkembangan teknologi informasi komunikasi atau TIK dimulai sejak zaman prasejarah, di mana manusia purba menggunakan dinding goa untuk berkomunikasi. Perkembangan sistem menulis terjadi pada dinasti Tang di Cina pada tahun 500 sebelum Masehi. Bangsa Mesir kuno menggunakan papyrus sebagai kertas pada masa modern sekitar 1400 Masehi sampai sekarang. Ditemukannya sebagai teknologi komunikasi seperti koran, telepon, mesin, radio, televisi, dan internet. Memasuki abad ke-20, perkembangan TIK ditandai dengan transmisi informasi yang semakin cepat dan efisien. Pada tahun 1943, komputer elektronik beroperasi pertama kali, diikuti dengan penemuan transistor yang memungkinkan miniaturisasi komponen elektronik. Seiring dengan itu, pengolahan data menjadi lebih cepat dan efisien, dan berbagai perangkat elektronik seperti televisi, handphone, dan laptop menjadi lebih umum. Perkembangan TIK juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk sektor ekonomi dan sosial. Dampak positif dari kemajuan TIK antara lain yang pertama ada meningkatkan efisiensi, disabilitas informasi, inovasi, konektivitas global, dan pemberdayaan individu dan organisasi dalam berbagai bidang. Yang kedua, namun dengan perkembangan TIK juga membawa dampak negatif, seperti masalah privasi keamanan informasi dan ketimpangan akses terhadap teknologi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi TIK dalam kehidupan sehari-hari.
Penggunaan internet dan sosial media menjadi alat yang umum digunakan untuk berbagai kegiatan seperti berkomunikasi, berbelanja, mencari informasi. Penggunaan smartphone menjadi alat yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari untuk berbagai kegiatan seperti mengatur jadwal dan main game. Penggunaan komputer dan perangkat kantor komputer digunakan dalam berbagai bidang pekerjaan untuk mengolah data dan mengkomunikasikan informasi. Penggunaan teknologi kesehatan TIK digunakan dalam bidang kesehatan, yang dimana untuk mengolah kesehatan, mengatur jadwal pemeriksaan, dan membantu dalam diagnosis. Penggunaan teknologi pendidikan. TIK memainkan peran penting dalam pendidikan, dalam penggunaan teknologi komputer dan internet untuk mengelola administrasi sekolah dan mengatur jadwal pembelajaran, serta mendukung pembelajaran jarak jauh. Penggunaan teknologi finansial TIK digunakan dalam bidang finansial untuk mengelola transaksi, mengatur tagihan, dan membantu keuangan. Penggunaan teknologi transportasi TIK memainkan peran penting dalam transportasi dengan menggunakan teknologi untuk mengelola jadwal pengangkutan, pemberangkatan, mengatur tagihan, dan mengelola penggunaan teknologi lainnya. TIK juga digunakan dalam berbagai bidang lainnya seperti pertanian, perbankan, dan layanan publik. Baik, selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, masuk ke pembahasan berikutnya. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa disebut dengan TIK telah menjadi fokus utama dalam berbagai inisiatif dan program. Salah satunya adalah Gerakan Nasional 1000 Startup Digital yang bertujuan untuk menciptakan banyak startup digital, mengajak anak muda untuk menjadi pengusaha berbasis teknologi digital, dan membangun ekosistem startup digital lokal baik yang kolaboratif dan inklusif. Program ini juga berfokus pada pengembangan talenta digital yang berkualitas serta mendorong terciptanya solusi digital untuk pemasaran daerah. Selain itu, TIK juga telah memainkan peran penting dalam pendidikan dengan pemanfaatan internet dan komputer untuk mendukung pembelajaran jarak jauh dan meningkatkan kualitas pendidikan. Baik, lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam pengujian dan pendidikan, penggunaan TIK dalam pendidikan dan pengujian sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan, peningkatan efisiensi, dan membuat pelajaran lebih menarik dan inklusif. Beberapa hal penting dalam penggunaan TIK dalam pendidikan dan pengujian. Yang pertama ada pemanfaatan TIK dalam proses pendidikan. Yang kedua, pemanfaatan membantu mengatasi masalah dalam pendidikan seperti keterbatasan sumber daya dan waktu, ketidakpastian, dan keterbatasan sosial. Penggunaan TIK untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Platform seperti Zoom dan Google Classroom digunakan untuk mengelola dan mendistribusi materi pelajaran, menyediakan komunikasi antara guru dan siswa secara online. Yang kedua ada pengembangan karakter dan kompetensi. Pemanfaatan TIK dalam pendidikan karakter membantu mempersiapkan siswa untuk menginginkan kritis, berpikir kritis, dan menjadi pemikir yang mandiri. Penggunaan TIK dalam pengujian. Dan selanjutnya ada pengembangan solusi digital. Penggunaan TIK dalam pendidikan juga membantu dalam pengembangan solusi digital yang efektif untuk mengatasi masalah dalam pendidikan seperti keterbatasan sumber daya dan waktu, ketidakpastian, dan keterbatasan sosial. Selanjutnya ada pengembangan ekosistem pendidikan digital. Penggunaan TIK dalam pendidikan juga membantu dalam membangun ekosistem pendidikan digital yang kolaboratif dan inklusif. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu dampak teknologi informasi dan komunikasi pada kehidupan sehari-hari.
dampak teknologi informasi komunikasi pada kehidupan sehari-hari sangat signifikan dan banyak sisi positif dan negatif. Beberapa dampak TIK dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial, yaitu yang pertama dari faktor pendidikan telah mengubah proses pembelajaran konvensional dari pelatihan ke penampilan, dari ruang ke kelas ke mobilitas, dari kertas ke media online, dan dari fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja. Selanjutnya ada kesehatan. TIK memainkan peran penting dalam bidang kesehatan dengan penggunaan teknologi untuk mengelola jadwal, pemeriksaan, mengatur tagihan, dan mengelola statistikulus. Selanjutnya dari ekonomi, memungkinkan individu dan organisasi untuk lebih efisien dalam menjalankan kegiatan bisnis, mengelola transaksi, dan mengatur tagihan. Selanjutnya ada sosial, memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi lebih efisien dan menjangkau lebih jauh, baik dari luar ruangan maupun dari seluruh dunia. Selanjutnya ada dampak negatifnya, yaitu pelanggaran hak. Yaitu kemajuan TIK juga menyebabkan pelanggaran hak cipta karena kebijakan software dan pengadaan tanpa seizin pembuat dapat mengakibatkan hilangnya hak cipta. Selanjutnya ada kehilangan kemampuan berburu. Kemajuan TIK juga dapat mengakibatkan hilangnya kemampuan berbaur dalam ketergantungan pada teknologi karena anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu menonton TV ketimbang melakukan hal lainnya seperti belajar dan berolahraga. Selanjutnya pelanggaran hak asasi. Kemajuan TIK juga menyebabkan pelanggaran hak asasi karena pelanggaran yang tidak bertanggung jawab dapat mengakibatkan hilangnya hak asasi. Selanjutnya kejahatan di internet. Kemajuan TIK juga menyebabkan kejahatan di internet termasuk pornografi, perjudian, penipuan, dan tayangan kekerasan. Penyebab virus komputer. Kemajuan juga menyebabkan penyebaran virus komputer yang dapat merusak sistem komputer dan mengakibatkan hilangnya keamanan data pribadi kita. Masuk ke sejarah industri periklanan. Industri periklanan telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak zaman kuno hingga era modern. Sejarah industri periklanan di Indonesia dimulai sejak zaman penjajahan Belanda, di mana teknologi periklanan pertama kali diperkenalkan pada masa itu. Iklan yang ditempatkan pada plat logam atau seng dipasang di media cetak seperti surat kabar dan majalah. Seiring dengan perkembangan zaman, industri periklanan semakin berkembang pesat, terutama setelah ditemukannya mesin cetak oleh Gutenberg pada tahun 1450. Hal ini membuat bisnis periklanan semakin berkembang dan berbagai bentuk iklan mulai bermunculan. Pada abad ke-19, industri periklanan semakin menggeliat, terutama setelah ditemukannya mesin cetak ini. Membuat bisnis periklanan semakin berkembang dan berbagai bentuk iklan muncul dan semakin maju dari masa ke masa. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk pembahasan selanjutnya ada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam industri periklanan dan agensi. Di dalam penggunaan TIK dalam industri periklanan dan agensi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, kreativitas, dan efektivitas kampanye iklan. Penggunaan TIK dalam industri periklanan dan agensi meliputi pertama, yaitu ada pemanfaatan TIK dalam proses kreatif, yaitu membantu meningkatkan efisiensi dan kreativitas dalam pembuatan kampanye. Dalam hal ini, TIK digunakan untuk membuat desain, animasi, video iklan, dan yang menarik lainnya. Kedua, ada penggunaan TIK dalam pengujian, yaitu memainkan peran dalam kampanye iklan. Sebagai contohnya, teknologi informasi dalam digital digunakan menggunakan pencapaian untuk produk serta memantau identifikasi area yang perlu ditingkatkan. Dalam konteks industri periklanan memungkinkan untuk mengukur pencapaian dan pengujian kampanye iklan serta mengevaluasi efektivitas metode periklanan yang digunakan. Untuk yang ketiga, ada penggunaan TIK dalam penggunaan kampanye, yaitu penggunaannya dalam software manajemen kampanye yang memungkinkan pengelolaan kampanye iklan secara efisien dan efektif. Dalam hal ini, TIK digunakan untuk mengelola jadwal kampanye, mengatur anggaran, dan memantau kinerja kampanye iklan. Yang keempat, ada penggunaan dalam analisis data, yaitu
dengan penggunaan software analisis data yang memungkinkan untuk pengumpulan dan analisis iklan secara efisien dan efektif, yang digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisis data, dan membuat laporan yang berguna untuk mengambil keputusan. Yang kelima, ada penggunaan TIK dalam pengembangan solusi digital, yaitu membantu dalam mengembangkan solusi digital yang efektif untuk mengatasi masalah dalam periklanan seperti keterbatasan sumber daya dan waktu, ketidakpastian, dan keterbatasan sosial, yang dapat membantu mengatasi keterbatasan dan membuat periklanan lebih inklusif dan efisien. Kemudian yang keenam, ada pengembangan ekosistem periklanan digital yang membantu dalam membangun ekosistem periklanan secara kolaboratif dan inklusif, yaitu untuk kepentingan bekerja sama melalui teknologi untuk menciptakan lingkungan periklanan yang kreatif, inovatif, dan inklusif pastinya. Dan untuk yang kesembilan, itu adalah peran teknologi informasi dan komunikasi, yaitu TIK dalam pengembangan iklan. Yang pertama, ada pengembangan desain dan animasi. Melalui pengembangan ini, perangkat lunak seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, dan CorelDRAW yang membuat para desainer dapat menciptakan elemen visual yang memikat dan sesuai dengan kebutuhan kampanye iklan yang dibuatnya. Ada Photoshop yang menjadi perangkat lunak desain yang memungkinkan para desainer untuk membuat dan memanipulasi gambar serta grafik dengan beragam efek visual yang menarik. Sementara itu, Adobe Illustrator untuk pembuatan desain dengan mengubah ukuran tanpa menghilangkan kualitas yang sangat cocok untuk dalam pembuatan logo. Kemudian perangkat lunak desain grafis TIK juga memungkinkan pengembangan animasi yang menggambarkan perhatian audiens dengan menggunakan perangkat lunak seperti Adobe After Effects, Autodesk Maya, dan Cinema 4D yang memungkinkan para animator dapat menciptakan animasi yang menarik dan efektif. Dengan beragamnya efek visual dan animasi gerak yang menarik, dapat memungkinkan pembuatan animasi 3D atau 3 dimensi yang realistis dan menarik. Dalam penggunaan TIK, pengembangan desain dan animasi juga mencakup penggunaan teknologi augmented reality (AR) atau virtual reality (VR) untuk menciptakan pengalaman interaktif yang lebih mendalam. Melalui AR, diintegrasikan dengan lingkungan nyata pengguna, sementara VR, penciptaan pengalaman yang memukau. Dengan demikian, TIK memainkan peran yang sangat inklusif dalam iklan untuk menarik secara visual, tetapi juga memberikan pengalaman yang mendalam dan berkesan bagi para audiens. Lalu yang kedua, ada pengembangan layanan web dan mobile. Dengan pengembangan ini, menciptakan situs web dan aplikasi yang lebih interaktif, menyeluruh, dan mudah diakses oleh audiens. Misalnya situs web responsif yang memungkinkan kita untuk membuat situs web yang responsif dan disesuaikan dengan ukuran layar perangkat dan orientasi perangkat pengguna. Di dalam hal ini memastikan bahwa situs web tampak disebut dan mudah diakses oleh semua pengguna, baik dari desktop maupun perangkat mobile atau handphone pengguna. Kemudian aplikasi mobile. TIK memungkinkan untuk membuat aplikasi yang mendukung berbagai fitur dan fungsi. Misalnya kamera dan sensor perangkat yang memungkinkan iklan dapat sampai ke audiens secara lebih efisien dan efektif melalui notifikasi, layanan offline, dan integrasi dengan sistem operasi perangkat mobile. Kemudian ada layanan web dan mobile berbasis API TIK, yaitu memungkinkan untuk membuat layanan mobile yang berbasis API, yaitu memungkinkan aplikasi situs web untuk mengakses dan menggunakan fitur-fitur yang ditawarkan oleh layanan asli, sehingga pengguna mampu menggunakan layanan secara terintegrasi dan menyeluruh. Kemudian yang ketiga, ada pengembangan Internet of Things atau IoT. Di dalam IoT, salah satu aspek penting dalam perkembangan TIK,
yaitu konsep yang memungkinkan kita untuk mengubah berbagai objek atau perangkat menjadi perangkat yang dapat terhubung dengan internet maupun sensor. Beberapa contohnya yaitu yang pertama dari konektivitas IoT yang memungkinkan konektivitas antara perangkat-perangkat dan internet yang memungkinkan pengiriman data secara real time dan akses terhubungan. Kemudian yang kedua ada sensor yang merupakan bagian penting dari IoT karena mereka mengumpulkan data secara langsung dari lingkungan seperti suhu, kelembaban, tekanan, dan posisi perangkat. Kemudian yang ketiga ada pemrograman, yaitu melibatkan pengembangan perangkat lunak yang diperlukan untuk mengontrol dan mengelola perangkat IoT serta mengimplementasikan akses secara offline maupun online. Untuk yang keempat ada pengembangan data science. Dalam pengembangan data science melalui TIK yang memungkinkan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data audiens yang lebih efisien dan efektif merupakan kunci dalam memahami perilaku audiens dan tren pasar, sehingga iklan dapat disesuaikan dengan kebutuhan audiens. Beberapa halnya yang termasuk data science yaitu pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, visualisasi data, pengembangan model prediktif, penggunaan data science dalam berbagai sektor. Baik, untuk kesimpulannya adalah seperti ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Akhir kata kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.